Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Sobat Adiaksa, dimanapun kalian semua berada. Kita berjumpa kembali di podcast ketiga dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dengan tema ngopi, ngobrol pintar bersama dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Dan pada kesempatan podcast kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan restoratif justice berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dan di samping saya juga telah ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Dan Dina. juga Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Dina. Baik, terima kasih Bapak. Bapak semuanya sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara podcast kita kali ini, Bapak. Berbincang-bincang Bapak mengenai terkait dengan restoratif justice. Mungkin Bapak-bapak sudah berpengalaman ya Bapak terkait dengan restoratif justice ini, yang mana kita tahu bahwa restoratif justice ini muncul sejak diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 Bapak, di mana salah satu tujuannya ialah untuk pembaharuan sistem hukum pidana kita dan juga untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan Bapak yang ada di dalam setiap perkara itu sendiri Bapak. Nah, ngomong-ngomong berbicara terkait RJ ini Bapak, mungkin juga masih ada beberapa masyarakat kita Bapak yang belum paham apa sih itu restoratif justice. Nah, moga Bapak mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan konsep RJ dan juga tujuan dari RJ sebenarnya itu seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Mungkin pertama kami sangat mengapresiasi sekali terobosan hukum yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat kecil dari terkait Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Untuk lebih mengenalnya, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kita harus tahu dulu apa itu restoratif justice. Restoratif justice itu diatur di pasal 1/1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak yang berwenang seperti ketua adat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana itu untuk mencari penyelesaian secara bersama, secara adil, dengan memprioritaskan terhadap pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi di sini bagaimana penyelesaian tindak pidana itu tidak harus selalu berakhir di pengadilan dan tidak harus selalu dengan pidana, tapi lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan. Itu sesuai dengan tujuan dan prinsip hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Artinya sebagai sarana terakhir menyelesaikan permasalahan masyarakat. Karena di depan masih banyak sarana-sarana lain. Nah, untuk pengertian restoratif justice seperti itu, Mbak Dina. Kira-kira sebenarnya tujuan kenapa sih Pak RJ ini muncul itu, tujuannya itu untuk apa, dan apakah kemudian semua perkara bisa masuk dalam kualifikasi RJ atau hanya perkara tertentu saja Bapak yang bisa di RJ Bapak? Baik. Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini memang sebagai konsiderannya, dasar penerbitannya adalah untuk mencapai nilai-nilai idealitas dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Khususnya di sini adalah keadilan bagi masyarakat kecil, di mana hukum selama ini dipandang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dengan adanya restoratif Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice ini, hukum itu menjadi equal before the law. Semuanya berkedudukan sama di dalam hukum. Nah, terkait apakah semua tindak pidana bisa di-RJ-kan? Tentu tidak. Ada beberapa syarat yuridis dan non-yuridis. Syarat yuridisnya adalah satu, pelaku tindak pidana itu baru sekali itu melakukan tindak pidana. Artinya bukan residif.
Yang kedua adalah tindak pidana yang dilakukan itu diancam pidana paling lama 5 tahun. Artinya tindak pidana yang di atas 5 tahun tidak bisa di RJ ya, di-RJ-kan. Bapak. Dan yang ketiga, nilai kerugian dari tindak pidana tersebut atau yang ditimbulkan tindak pidana itu tidak lebih dari 2.500.000. Itu syarat yuridisnya. Sedangkan syarat non yuridisnya itu juga diatur. Salah satunya adalah pemulihan keadaan semula. Artinya ada beberapa macam. Artinya pengembalian kerugian oleh pelaku kepada korban. Pengembalian hasil dari kejahatan dari pelaku kepada korban dan ganti kerugian dari akibat tindak pidana itu. Yang kedua selanjutnya adalah terhadap RJ ini diterima secara positif oleh masyarakat. Dan yang paling utama ada perdamaian secara tertulis antara korban dan dengan pelaku. Ya, Bapak. Itulah yang menjadi nanti akta perdamaian yang menjadi syarat utama dari RJ ini. Oke Bapak, berbicara mengenai syarat-syarat bahwa hanya kasus tertentu yang bisa di RJ Bapak. Mungkin Pak Kasih Intelijen yang pernah memiliki pengalaman Bapak mungkin bisa menjelaskan Bapak. Kira-kira kasus RJ dalam tindak pidana apa Bapak yang pernah kemudian Bapak tangani dan itu seperti apa Bapak kemudian langkah-langkahnya yang harus ditempuh oleh masyarakat itu sendiri yang berperkara untuk dapat di RJ kasusnya. Baik, terima kasih ya Mbak Dina. Jadi terkait dengan restorasi justice, memang itu kan program unggulan ya, program unggulan dari Jaksa Agung Tindak Pidana Umum. Nah, memang sejak dulu tahun 2020 hingga saat ini sering digaungkan supaya di daerah itu dapat melaksanakan program tersebut sesuai dengan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 itu. Nah, terkait apakah itu sudah saya memang pengalaman ya. Saya dulu pengalaman waktu itu saya pernah RJ sebanyak dua kali. Nah, saat ini masih ada proses dan teman-teman minta bantu saya gitu loh. Ya apa sih RJ? Mereka merasa maju mundur atau ragu. Nanti persiapannya susah, administrasinya susah. Tidak. Waktu itu saya bagi contoh ya, waktu itu saya melaksanakan program RJ itu dalam tindak pidana KDRT. Nah, di tindak pidana KDRT itu bahwa di proses penyidikan. Nah, ini saya garis bawahi ya. RJ ini bisa dilakukan untuk peraturan Jaksa Agung ini ya, nomor 15 tahun 2020 di saat proses ini sudah dilimpah dari penyidikan ke kejaksaan. Jadi di saat tahap 2 ya kan, kita tahap 2 dulu. Pelimpahan atau relas dari kepolisian atau penyidik dilimpah ke kejaksaan. Nah, setelah kewenangan kita melakukan proses tahap 2 selesai, kita memiliki waktu sekitar 14 hari untuk melakukan RJ. Nah, dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator. Fasilitator. Nah, waktu itu kita tanyakan ke penyidik, tidak bisa Pak. Setelah itu saya sebagai fasilitator. Memang saya harus berusaha karena saya melihat mereka punya anak dan harus bersama lagi. Setelah itu mereka agak keras, akhirnya saya damaikan. Saya datangi orang tua dari pihak korban, saya hubungi dari pihak keluarga dan alhamdulillah Mbak Dina, selama proses itu saya tidak membutuhkan waktu yang lama. 1 hari saya selesai. 1 hari saya selesai, saya kumpulkan, udah bisa, saya minta tanda tangan, saya dokumen, saya proses lah dalam RJ itu. Tidak sulit karena ada juknisnya dari juknis dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, di situ udah ada, kita tinggal proses RJ. Nah, kenapa kok ini bisa RJ KDRT? Karena memang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun dan tidak ada kerugian.
Kenapa tidak ada kerugian? Itu nggak ada kerugian. Dia hanya dalam hal karena ego masing-masing itu Ego diproses masing-masing, seperti itu. iya. Dan kita pun dalam hal ini kejaksaan harus melaksanakan perintah dari pimpinan sesuai dengan keputusan kejaksaan peraturan kejaksaan Iya. itu nomor 15 tahun 2020. Bangga ya Pak ya Bangga bisa bisa menyatukan merasakan mereka ini kembali dan melihat anaknya itu digendong lagi. Iya. Karena apa? Anaknya itu nyari-nyari terus. Anaknya masih kecil, perempuan umur 7 tahun, itu nyariin terus. Alhamdulillah itulah. Iya. Makanya oleh karena itu semoga nanti masyarakat umum tahu bahwa program inilah unggulan dari kejaksaan untuk diproses waktu di tahap penuntutan Iya, kejaksaan. Bapak. Ya, itu aja. Berarti inisiatifnya nanti itu RJ dari kita ya Bapak, dari kejaksaan ya? Inisiatifnya ya dari kita sendiri, baru nanti kita bilang Nah. ke Ya, selain yang itu juga berperkara kan gitu. juga harus dilihat juga. Nah, itu karena dari perintah pimpinan kita sebagai penuntut umum harus mengerti hati nurani gitu loh. Jangan sewenang-wenang kita Jangan menuntut sewenang-wenang, benar. ini, menuntut rasa dendam atau Iya. menuntut lebih tinggi nanti ada kepentingan di situ. Tidak, kita hanya melihat hati nurani dalam melaksanakan tugas kita sebagai jaksa, itu aja. Terima kasih Mbak Dina. Iya Bapak. Nah mungkin Pak Pidum bisa menambahkan Bapak kira-kira rencana ke depan Bapak dari bidang tindak pidana umum Kejari Hulu Sungai Selatan itu sendiri bagaimana Bapak? Apakah sudah mungkin ada rencana perkara-perkara tertentu yang mungkin akan direncanakan buat di-RJ kan atau bagaimana Bapak ke depannya? Baik, terima kasih Mbak Dina. Mungkin sebelum menjawab itu saya mungkin izin menambahkan terkait bagaimana esensi apabila suatu perkara itu di-RJ-kan terhadap keberlanjutan penanganan perkaranya. Baik. Mekanisme RJ seperti yang disampaikan oleh Pak Kasintel yaitu dalam 14 hari setelah tahap 2 itu adalah rentan waktunya. Apabila itu memang saat itu terjadi kesepakatan damai, maka kesepakatan damai itu akan kita usulkan kepada pimpinan untuk mohon petunjuk untuk apakah ini disetujui untuk dilakukan RJ. Apabila RJ itu disetujui oleh pimpinan, maka kita penuntut umum akan mengeluarkan SKPP, surat ketetapan penghentian penuntutan. Karena sebenarnya RJ ini adalah pengkhususan dari pasal 140 ayat 1 huruf A KUHP, di mana di situ mencantumkan penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan dalam hal tidak terdapat cukup alat bukti, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum. Nah, ditutup demi hukum inilah atau yang disebut sebagai abdoining buiten proses, artinya diselesaikan di luar pengadilan. Nah, apabila terbit SKPP, esensinya adalah apabila tersangka ini dalam tahanan, maka setelah dikeluarkan SKPP dari hasil RJ ini, maka tersangka saat itu harus dibebaskan. Karena proses penuntutannya dihentikan saat keluarnya SKPP. Nah, untuk ke depan Seksi Pidum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan akan mendukung dengan segenap tenaga untuk melaksanakan proses RJ ini terhadap perkara-perkara yang memang memenuhi kualifikasi terhadap perkara-perkara yang bisa di-RJ-kan sebagaimana dalam Perja nomor 15 tahun 2020 tadi. Artinya kita sangat responsif apabila nanti ada perkara-perkara yang bisa di-RJ-kan, tentu akan langsung kita RJ-kan. Sehingga kita berharap permasalahan apabila terjadi permasalahan dan gejolak di masyarakat tidak harus semuanya selesai di pengadilan dan pemidanaan. Karena demi menjaga ketertiban dan keamanan umum masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Artinya kami sangat mendukung sekali apabila nanti permasalahan hukum ini bisa di restoratif justice-kan sebagaimana peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Pak. Terima kasih.
Dan mungkin yang terakhir Bapak, sekaligus pertanyaan Iya. penutup untuk diskusi kita kali ini Bapak. Iya. Kira-kira mungkin upaya-upaya apa saja Bapak yang akan dilakukan oleh para mungkin jaksa-jaksa di sini Bapak bagi masyarakat-masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui adanya program unggulan RJ ini yang dimiliki oleh kejaksaan, apa yang akan mungkin para jaksa-jaksa lakukan Bapak biar masyarakat itu tahu, oh ini loh ada RJ dari kejaksaan betul. yang mana kalau ada perkara yang mungkin bisa masuk kualifikasi, mungkin bisa berinisiasi buat agar di RJ-kan begitu Bapak. Seperti apa Bapak upaya yang mungkin ke depan akan dilakukan oleh tim kejaksaan itu sendiri Bapak? Betul. Gitu. Mungkin kalau dari seksi Bidum nanti akan mohon dukungan dan kerjasama dari seksi intelijen. Mungkin iya, Bapak, kita saling sinergi. lebih sosialisasi dulu Pak Kasintal ya. Nah, nanti kan begini Mbak Dina, terkait nanti biar masyarakat tahu dan mengerti. Ya kan memang di selain itu kan nanti kita yang di intelijen kan ada yang program itu apa kenal hukum jaya hukuman. Nah, itu kan seperti itu. Nah, itu nanti kita sosialisasikan juga. Tapi ya semoga lah masyarakat lebih ngerti dan paham hukum supaya tidak melakukan tindak pidana. Tindak pidana Itu tentunya, aja ya. ke depannya kita seperti itu. Ya. Jadi mungkin akan dimaksimalkan di program sosialisasi ya Pak, Sosialisasi dulu. sosialisasi Iya. dari mungkin bidang intelijen sendiri dan juga mungkin sinergi Iya, antara betul, intelijen betul dan juga sekali. bidang tindak pidana pidana umum umum. ya Bapak. Iya. Oke Bapak. Ya. Oke Bapak, mungkin cukup sampai di sini Bapak diskusi bincang-bincang kita terkait dengan restoratif justice berdasarkan PJ nomor 15 tahun 2020 Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ya, Bapak terima telah kasih, meluangkan Mbak waktunya Dina. untuk mengisi acara Ya, podcast ya. kita pada pagi hari ini Bapak. Sehat-sehat Bapak. Alhamdulillah. Siap. Semoga ke depan penanganan Iya. perkara di Kejaksaan Negeri Amin. Hulu Sungai Selatan lancar tanpa hambatan apapun dan yang jelas semuanya sukses sesuai dengan yang diharapkan Bapak. Amin. 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 Ya. Baik Sobat Adiaksa dimanapun kalian semua berada, cukup sekian podcast ketiga dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami, yaitu di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Dan tetap saksikan podcast-podcast selanjutnya yang nantinya akan kita hadirkan ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Adiaksa. Waalaikumsalam.